Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Herinisa dengan NIM 2410941010 dari kelompok 2 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang urutan prioritas terhadap permasalahan lingkungan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kasus yang pertama, pembuangan limbah industri di sungai yang mengakibatkan kualitas air sungai menurun. PT Mutiara Agam yang kini dikelola oleh PT Damai Group diduga membuang limbah melalui pipa bypass ke Batam Andaman, terutama saat hujan, yang menyebabkan air sungai menjadi keruh dan berbau. Temuan ini diungkap oleh warga dan tim investigasi yang mendapati pipa bypass pada kolam IPAL perusahaan. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam kasus industri PT Mutiara Agam ini yaitu: yang pertama, pendekatan teknologi untuk mengolah limbah; yang kedua, pendekatan hukum dengan menegakkan aturan; yang ketiga, pendekatan sosial politik; dan yang terakhir, pendekatan bisnis untuk meminimalkan jumlah. Selanjutnya, penilaian tingkat kepentingan masalah lingkungan hidup. Sekarang P DKD nilainya 4, R regional nilainya 2, dan human masuk ke sosial, environmental masuk tanah, udara, air, resources masuk ke nutrisi. Untuk nilai dari penilaiannya itu UI sama dengan PI kali RI kali CI sama dengan 4 kali 2 kali 5 sama dengan 40. Selanjutnya perkiraan. Nilai dari P DKD nilai sama dengan 4, R regional nilai sama dengan 2, human biologi, sosial, politik, environmental tanah, udara, air, resources itu nutrisi dan material. Penilaian UI sama dengan PI kali RI kali CI sama dengan 4 kali 2 kali 8 sama dengan 64. Masalah yang kedua, sedimen residu pakan ikan terhadap kualitas air Danau Meninjau. Pada tanggal 11 Juli 2023, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI mengunjungi Kabupaten Agam untuk menanggapi permasalahan pencemaran di Danau Meninjau. Sekretaris Daerah mengungkapkan bahwa Danau Meninjau telah mencapai status hipertrofik, sehingga airnya tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga. Pencemaran ini disebabkan oleh penumpukan residu pakan ikan dari keramba jaring apung atau KJA yang melebihi kapasitas danau. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu: 1. Pendekatan sosial dengan pengarahan kepada masyarakat; yang kedua, pendekatan teknologi menggunakan teknologi pemberi pakan ikan ramah lingkungan; yang ketiga, pendekatan hukum memberi sanksi tegas terhadap setiap penyelewengan; yang keempat itu pendekatan bisnis menggunakan pakan organik agar lebih ekonomis. Untuk penilaian tingkat kepentingan masalah lingkungan hidup, yang sekarang P DKD nilai 4, R lokal nilai 1, human biologi, sosial, environmental tanah, udara, dan air, resources, nutrisi. Nilai dari UI sama dengan PI kali RI kali CI sama dengan 4 kali 1 kali 6 sama dengan 24. Selanjutnya perkiraan. P DKD nilai 4, R lokal nilai 1, human biologi, sosial, environmental tanah, udara, dan air, resources, energi, dan nutrisi. UI sama dengan PI kali RI kali CI sama dengan 4 kali 1 kali 7 sama dengan 28. Kasus yang ketiga, dampak penebangan liar terhadap sumber air di hutan lindung. Hutan lindung Silayang di Kabupaten Agam mengalami penebangan liar setiap hari yang menyebabkan kerusakan parah dan mengancam ratusan hektar sawah yang bergantung pada aliran dari hutan tersebut. Penelusuran menunjukkan bahwa kerusakan hutan semakin parah, penebangan tidak terkendali, masyarakat setempat khawatir terhadap dampak negatif terhadap irigasi sawah mereka. Pendekatan yang dapat dilakukan: yang pertama, memberi sanksi tegas kepada pelaku penebangan liar; yang kedua, melakukan patroli dan pengawasan; yang ketiga, melakukan rehabilitasi lahan; yang keempat, menanam pohon yang memiliki akar kuat untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya, penilaian tingkat kepentingan masalah lingkungan hidup. Sekarang P DKD nilai 4, R lokal nilai 1, human biologis, environmental tanah dan air, resources itu 0. Penilaian sama dengan UI sama dengan PI kali RI kali CI sama dengan 4 kali 1 kali 3 sama dengan 12. Perkiraan. P DKD nilai 4, R lokal nilai 1, human biologi, sosial, environmental tanah, air, resources, nutrisi, material. Nilai UI sama dengan PI kali RI kali CI 4 kali 1 kali 6 sama dengan 24. Kasus yang terakhir, banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Merapi. Pada Mei 2024, banjir lahar dingin akibat aktivitas Gunung Merapi melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan pertanian, perumahan, dan infrastruktur. Menanggapi hal ini, Jemari Sakato bersama mitra organisasi penyandang disabilitas OPDIS
Program ini mencakup 1. Pendekatan sosial, sosialisasi dan edukasi. 2. Pendekatan teknologi, teknologi tanggul air. Yang ketiga, pendekatan hukum, koordinasi antar instansi terkait seperti penguatan kapasitas kelompok siaga bencana atau KSB. Dan yang terakhir, pembangunan toilet aksesibel di titik evakuasi sementara. Lalu mendistribusikan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemasangan rambu titik evakuasi, distribusi barang non-pagan untuk stok darurat. Penilaian tingkat kepentingan masalah lingkungan hidup yang sekarang: P bulanan nilai 2, R lokal nilai 1, human biologi sosial, environmental tanah air, resources nutrisi dan material. UI sama dengan PI RI kali CI 2 kali 1 kali 6 sama dengan 12. Perkiraan: P bulanan 2, R lokal nilai 1, human biologi sosial politik, environmental tanah air, resources energi nutrisi material. UI sama dengan PI kali RI kali CI sama dengan 2 kali 1 kali 8 kali 16. Jadi dari 4 masalah tersebut, penilaian tingkat kepentingan yang sekarang, yang pertama itu pembuangan limbah industri di sungai yang mengakibatkan kualitas air sungai menurun, itu didapatkan nilai dari U-nya sama dengan 40. Selanjutnya, sedimen residu pakan ikan terhadap kualitas air di Danau Meninjau, itu nilai U-nya sama dengan 24. Yang ketiga, dampak penambangan liar terhadap sumber air di hutan lindung Silayang, itu nilainya 12. Yang keempat, banjir lahar dingin akibat erupsi gunung Merapi, nilainya 12. Selanjutnya, perkiraan. Yang pertama, masalah pembuangan limbah industri di sungai yang mengakibatkan kualitas air sungai menurun, itu nilainya 64. Yang kedua, sedimen residu pakan ikan terhadap kualitas air Danau Meninjau, itu nilainya 28. Yang ketiga, dampak penambangan liar terhadap sumber air di hutan lindung Silayang, itu nilainya 24. Yang keempat, banjir lahar dingin akibat erupsi gunung Merapi, itu nilainya 16. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.